Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Keisha Putri Patarani dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang networking model. Definisi networking model adalah sebuah konsep dalam arsitektur jaringan yang digunakan sebagai standar dalam proses komunikasi data perangkat dalam jaringan. Selain menjadi standar, networking model ini juga memberikan panduan tentang bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam jaringan. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer yang sangat besar. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. Pada gambar ini dapat kita lihat perbedaannya. Nah, sebelum adanya OSI model, proses komunikasi data masih belum terstruktur, sehingga lebih sulit dikelola dan berpotensi menimbulkan masalah dan komunikasi. Setelah OSI model diterapkan, proses komunikasi menjadi lebih teratur karena dibagi menjadi 7 lapisan, yaitu application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Dengan pembagian tersebut, proses pengiriman data menjadi lebih mudah dipahami, lebih efisien, dan lebih terorganisir. Nah, saat ini terdapat dua model jaringan yang paling dikenal, yaitu OSI model dan TCP/IP model. OSI model umumnya digunakan sebagai acuan pembelajaran karena strukturnya lebih lengkap dan mudah dipahami. Sementara itu, TCP/IP model lebih banyak digunakan dalam implementasi jaringan modern karena lebih sederhana dan sesuai dengan kebutuhan internet saat ini. Nah, OSI model dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO sebagai kerangka kerja untuk menghubungkan sistem yang berbeda dalam jaringan. OSI model membaca proses komunikasi menjadi 7 lapisan, dari fisik hingga aplikasi, untuk memberikan standar komunikasi yang konsisten. Jadi keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mengatur komunikasi data agar perangkat dari berbagai vendor dapat berkomunikasi dengan baik. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa networking model merupakan standar yang sangat penting dalam dunia jaringan komputer, karena komunikasi data menjadi lebih mudah, lebih efisien, dan dapat digunakan oleh berbagai perangkat yang berbeda. Nah, selanjutnya kita akan membahas TCP/IP model. TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol merupakan kumpulan protokol yang menjadi dasar komunikasi di internet. Model ini dikembangkan oleh United States Department of Defense atau DoD yang dirancang lebih sederhana dibandingkan OSI model. Pada awalnya, TCP/IP terdiri dari 4 layer, yaitu application, transport, internet,
dan network akses. Namun, dalam beberapa materi pembelajaran modern di TCP/IP sering digambarkan menjadi 5 layer, yaitu application, transport, network, data link, dan physical. Perbedaannya hanya pada layar paling bawah, yaitu data dan physical, yang dipisah menjadi 2 lapisan. Nah, contoh yang pernah kita pelajari adalah IP addressing. IP merupakan singkatan dari Internet Protocol, yaitu protokol yang bekerja pada internet layer atau network layer untuk memberikan alamat dan mengirimkan paket data ke tujuan yang benar. Nah, ada juga fungsi utama OSI model, yaitu membantu dalam memahami dan merancang sistem jaringan yang kompleks, mengoptimalkan interoperabilitas antar perangkat dan jaringan dari berbagai vendor, mengidentifikasi dan memecahkan masalah pada lapisan spesifik dalam komunikasi jaringan. Bagaimana sih cara kerja jaringan TCP/IP? Memecah data menjadi paket kecil. Cara kerja pertama yaitu memecah data menjadi paket-paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain yang disebut layer. Paket dikirimkan melalui router. Router berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman paket data. Paket berhasil dikirim ke tujuan. Jika paket sudah terkirim dan sampai di alamat tujuan, selanjutnya layer TCP atau IP model atau IP akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari penerjemahan sinyal menjadi data hingga akhirnya disusun menjadi sebuah file utuh. Sebagai contohnya, saat kita mengirim sebuah file kepada teman kita, file tersebut tidak akan dikirim sekaligus. File akan dipecah menjadi beberapa bagian paket kecil, dikirim melalui jaringan, lalu disusun kembali menjadi file yang sama seperti aslinya ketika sudah sampai di perangkat si penerimanya. Jika diibaratkan dalam kehidupan sehari-hari, proses ini seperti mengirim paket melalui jasa ekspedisi. Barang akan dikemas, diberi alamat tujuan, dikirim melalui jalur tertentu, kemudian diterima dan dibuka oleh penerima dalam kondisi utuh. Selanjutnya, kita lihat di sini perbandingan struktur model OSI model dan TCP/IP model. Nah, pada OSI model terdapat 7 layer, yaitu ada physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Sedangkan pada TCP/IP 4 layer itu ada application, presentation, dan session. Digabung menjadi application layer. Kemudian transport, internet, network, dan akses. Nah, sementara pada TCP 5 layer, lapisan network akses terpisah menjadi data dan physical, sehingga jumlahnya menjadi 5 layer. Nah, sekarang kita ke struktur TCP atau IP model. Application layer, lapisan aplikasi. Application layer merupakan lapisan yang menyediakan layanan jaringan untuk aplikasi yang digunakan oleh pengguna. Contohnya adalah protokol pada layer ini HTTP, FTP, SMTP, dan lainnya. Sebagai contoh, saat kita membuka browser seperti Google Chrome dan mengetik alamat www.google.com,
Browser akan mengirimkan HTTP atau HTTPS request ke server. Server kemudian memproses permintaan tersebut. Data mengirim kembali ke HTTP respon yang berisi halaman web. Setelah itu, browser akan mengolah data tersebut hingga akhirnya halaman website dapat ditampilkan di layar kita. Sebagai contoh, di sini kita akan membuka browser. Lalu kita akan mencari YouTube. Nah, di sini browser akan mengirimkan HTTP atau HTTPS request ke server YouTube. Server kemudian memproses permintaan tersebut dan mengirimkan HTTP respon yang berisi halaman web yang kita minta. Itu berasal menampilkan halaman YouTube yang di layar. Seperti ini, yaitu sekarang kita akan membandingkan dengan Cisco Networking Academy. Sebelum itu kita cari dulu cisco.com. Nah, di sini kita sudah masuk ke Cisco Networking Academy. Beberapa halaman atau materi di Cisco Academy memerlukan akun dan hak aksesnya. Jika kita belum login atau tidak memiliki izin, server akan menolak permintaan kita atau meminta kita untuk melakukan login terlebih dahulu. Jadi bukan berarti websitenya tidak aman, tetapi karena halaman tersebut memang bersifat terbatas dan hanya dapat diakses oleh pengguna yang memiliki izin. Nah, kita lanjut saja ke materi selanjutnya. Struktur TCP/IP model, transport layer, lapisan transport, mengatur pengiriman data dan memastikan keandalan komunikasi antar aplikasi pada host yang berbeda. Protokol utamanya adalah TCP dan UDP. Selanjutnya kita akan membahas tentang Transmission Control Protocol atau bisa disebut TCP. Nah, TCP adalah protokol yang berorientasi pada koneksi. TCP memastikan setiap paket data dikirim secara berurutan, memeriksa apakah ada paket yang hilang, dan akan mengirim ulang jika terjadi kesalahan. Oleh karena itu, TCP lebih andal dan cocok digunakan untuk aktivitas seperti membuka website, mengirim email, atau mengunduh file. Nah, tapi kekurangannya adalah prosesnya sedikit lebih lambat karena harus melakukan pengecekan. Nah, sedangkan UDP atau User Datagram Protocol adalah protokol yang tidak berorientasi pada koneksi UDP. Data tanpa melakukan pengecekan apakah semua paket telah diterima atau tidak. Karena itu, proses pengirimannya lebih cepat, tetapi ada kemungkinan beberapa paket data hilang. UDP biasanya digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi, seperti video streaming, panggilan suara, dan game suara. Jadi, perbedaan utamanya adalah TCP lebih mengutamakan keandalan, sedangkan UDP lebih mengutamakan kecepatan. Nah, kita lanjut ke fungsi utama TCP atau IP model. TCP atau IP model lebih berfokus pada fungsionalitas dan efisiensi dibandingkan dengan ASI model. Dengan fungsi utamanya menyediakan standar komunikasi pada jaringan dan internet.
Terus menyederhanakan proses komunikasi data agar lebih efisiensi. Lalu mengatur bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses melalui start layer hingga perangkat yang berbeda tetap dapat saling berkomunikasi dengan baik. Cara sederhananya, ketika kita mengetik alamat website di browser, meminta permintaan agar diproses melalui layar TCP/IP. Setelah itu data dikirim melalui jaringan menggunakan TCP atau UDP. Dituliskan oleh Internet Protocol atau IP kemudian sampai ke server. Server akan mengirimkan respon kembali hingga akhirnya halaman website data ditampilkan di layar pengguna. Kita lanjut ke TCP/IP network layer. Network layer merupakan lapisan yang bertugas memberikan alamat logis berupa IP address kepada setiap perangkat di dalam jaringan. Seperti yang sudah kita pelajari pada materi IP addressing dan subnetting, setiap perangkat harus memiliki IP address yang unik agar dapat saling berkomunikasi. Nah, IP address berfungsi sebagai alamat tujuan ketika data dikirimkan melalui jaringan. Dengan adanya alamat yang berbeda pada setiap perangkat, paket data dapat dikirim ke tujuan yang benar dan tidak tertukar dengan perangkat yang lain. Nah, kita lanjut ke network layer. Hanya terdapat satu contoh, yaitu addressing dan routing. Addressing adalah proses memberikan alamat IP yang unik pada setiap perangkat. Nah, sedangkan routing adalah proses menentukan jalur terbaik agar paket data dapat sampai ke tujuan dengan cepat dan efisiensi. Sebagai contoh, jika PCP1 ingin mengirim data ke PCP2, terdapat beberapa jalur yang dapat dilewati. Router akan memilih rute yang paling efisien sehingga data dapat sampai lebih cepat. Hal ini mirip seperti saat kita menggunakan Google Maps. Aplikasi tersebut akan memilih rute tercepat menuju tujuan dan router juga melakukan hal yang sama terhadap paket data. Selanjutnya kita di sini ada data link layer dan physical layer. Data link layer bertugas mengirimkan data antar perangkat yang berada dalam satu jaringan lokal. Layer ini menggunakan MAC address sebagai alamat fisik perangkat. Pada data link layer juga terdapat Pre-check Squash atau PCS yang berfungsi untuk mendeteksi kesalahan atau error detection pada frame yang diterima. Jika ditemukan kesalahan, layar ini hanya mendeteksinya, sedangkan proses pengiriman ulang biasanya ditangani oleh protokol lain seperti TCP. Sedangkan physical layer adalah lapisan paling bawah yang berhubungan langsung dengan media fisik jaringan seperti kabel UTV, konektor RJ45, fiber optik maupun sinyal nirkabel. Layar ini bertugas mengubah data menjadi sinyal agar dapat saling dikirim melalui media transmisi. Agar lebih mudah dipahami, kita bisa mengibaratkannya seperti mengirim surat. MAC address diibaratkan sebagai identitas unik perangkat. Nah, IP address diibaratkan sebagai alamat tujuan rumah. Nah, sedangkan routing diibaratkan sebagai Google Maps yang memilih jalan tercepat menuju alamat tersebut. Sedangkan physical layer adalah jalan atau media yang dilewati agar surat dapat sampai ke tujuan. Kita lanjut ke encapsulation dan decapsulation.
Encapsulation adalah proses di komputer pengirim itu ketika data dipecah menjadi beberapa bagian-bagian yang lebih kecil sebelum dikirim melalui jaringan. Pada setiap layer data akan ditambahkan informasi atau header sesuai dengan fungsi setiap layer tersebut hingga siap dikirim ke perangkat tujuan. Nah, sedangkan decapsulation adalah proses kebalikannya, yaitu proses di komputer penerima. Selain paket data diterima, setiap layer akan membuka atau menghapus header yang telah ditambahkan sebelumnya hingga akhirnya data dapat disusun hingga menjadi file yang utuh seperti semula. Nah, bisa kita lihat pada gambar proses encapsulation dimulai dari application layer, transport layer, network layer, dan data link layer, dan physical layer. Setelah itu, data dikirim melalui media jaringan menuju perangkat si penerima. Nah, dikirim di sisi penerima terjadi proses decapsulation, yaitu dimulai dari physical layer dan network layer, transport layer, kemudian kembali lagi ke application layer. Hingga setelah semua proses selesai, data dapat digunakan oleh si pengguna. Pada proses encapsulation awalnya hanya terdapat data. Nah, kemudian pada transport layer ditambahkan TCP header sehingga menjadi segmen. Selanjutnya pada network ditambahkan IP header sehingga menjadi paket. Lalu setelah itu pada data link layer ditambahkan frame header dan trailer hingga menjadi frame. Terakhir, pada physical layer, frame diubah menjadi sinyal dan dikirim melalui media jaringan ketika data sampai di perangkat tujuan. Proses decapsulation dilakukan secara terbalik. Header dan trailer dibuka satu persatu hingga akhirnya kembali menjadi data yang utuh dan siap digunakan. Nah, berdasarkan proses tersebut terdapat beberapa istilah penamaan data pada setiap layer, yaitu di transport layer disebut dengan segmen, di another layer disebut paket, dan data link disebut frame. Dan pada physical layer data dikirim dalam bentuk bit. Nah, di sini ada contohnya yang tadi. Nah, yang ini juga sama, ini pesannya. Nah, kalau yang ini encapsulation dan decapsulation. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan dari pembahasan tentang networking model. Bila ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.